Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Nah, apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi BMR halaman 8 tentang Traktat London tahun 1824. Nah, di sini Ustazah menambahkan sedikit informasi tentang apa sih sebabnya terjadinya Traktat London, apa itu Traktat London ya. Oke, kita lihat dulu sejarahnya bagaimana. Jadi, sebelum tahun 1824 ini ya, jauh sebelum itu, tahun 1818, salah seorang tokoh dari Inggris ya, Sir Thomas Stamford Raffles ya, yang telah dilantik menjadi gubernur di koloni Inggris. Lebih tepatnya beliau ditempatkan di Bengkulu. Jadi ini masih zaman penjajahan ketika itu ya, di Bengkulu, Sumatera. Masih meyakini bahwa Inggris itu perlu mencari cara untuk menjadi penguasa dominan di Asia. Jadi para penjajah ini terutama yang berasal dari Eropa ini, mereka berusaha untuk menguasai wilayah Asia. Nah, salah satunya dengan membangun sebuah pelabuhan baru di Selat Malaka, ya, Selat Malaka. Pelabuhan Inggris yang sudah ada seperti Pulau Pinang terletak jauh dari Selat Malaka, sedangkan Bengkulu menghadap ke Samudra Hindia dan Selat Sunda. Nah, Raffles kemudian berhasil meyakinkan East India Company untuk mencari pelabuhan baru, dan salah satu yang dilirik adalah Pulau Temasik atau sekarang ini dikenal dengan Singapura. Ya, East India Company di sini adalah berupa satuan dagang pada masa penjajahan Eropa, pada masa penjajahan dulu. Ya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Nah, jadi Raffles tadi tiba di Tumasik atau sekarang dikenal dengan Singapura itu pada tanggal 29 Januari 1819. Kemudian dia menemukan sebuah perkampungan Melayu kecil di muara Sungai Singapura yang diketuai oleh seorang tumenggung dari Kesultanan Johor. Jadi memang kerajaan Melayu. Pulau itu dikelola oleh Kesultanan Johor, tetapi keadaan politiknya itu tidak stabil. Jadi pewaris Sultan Johor tadi, Tengku Abdul Rahman, dikuasai oleh Belanda dan juga Bugis. Jadi mereka sudah dijajah oleh Belanda dan juga Bugis. Nah, Raffles kemudian mengetahui bahwa Tengku Abdul Rahman menjadi sultan hanya karena saudaranya yaitu Tengku Hussein tidak berada di tempat sewaktu ayahnya meninggal dunia. Nah, menurut adat Melayu, calon sultan perlu berada di sisi sultan sekiranya ingin dilantik menjadi sultan. Nah, sadar bahwa ia dapat memanipulasi keadaan ini, Raffles telah mendukung Tengku Hussein untuk menjadi sultan sekiranya Tengku Hussein memberikan izin kepada Inggris untuk membuka pelabuhan di Tumasik, dan sebagai balasan Inggris akan membayar uang tahunan kepada Tengku Hussein. Jadi ini seperti pajak. Jadi dibujuklah Tengku Hussein ini oleh Inggris. Maka perjanjian ini menjadi sah pada 6 Februari 1819. Dan nama Tumasik diganti menjadi Singapura. Nah, Raffles kembali ke Bengkulu tidak lama setelah menandatangani perjanjian dengan Johor. William Farquhar kemudian mengepalai koloni baru Inggris ini dengan bantuan sepasukan tentara Inggris. Jadi di sini ada beberapa sejarah yang berbeda ya, asal mula nama Singapura ini. Nanti kita lihat di akhir. Selanjutnya, ini masih tahun 1819 ya, 5 tahun sebelum Traktat London. Nah, di balik masalah-masalah yang dihadapi Singapura Singapura berkembang pesat karena statusnya sebagai sebuah pelabuhan bebas. Nah, pedagang-pedagang Arab, Tionghoa, dan India menjadikannya sebagai tempat persinggahan mereka. Pendirian koloni Singapura oleh Raffles mendapat masalah ketika Belanda menuduh Inggris mencampuri daerah kekuasaannya dan meminta agar Inggris pergi dari Singapura. Ya, karena dulunya dia dijajah oleh Belanda.
Oke. Pada umumnya kerajaan Inggris dan East India Company tadi bersimpati dengan masalah ini, tapi akhirnya mereka mengabaikannya demi kepentingan kemajuan di Singapura. Maka menjelang tahun 1822 sudah jelas niat Inggris itu bahwa mereka tidak akan menyerahkan Singapura kepada Belanda. Jadi Singapura diduduki oleh kerajaan Inggris. Maka peristiwa Singapura ini menimbulkan perselisihan antara Inggris dan Belanda. Maka cekcoklah kedua kerajaan ini, Belanda dan Inggris ini. Dan akibatnya diadakanlah persetujuan dan penandatanganan Treaty of London pada 1824. Nah, itu yang saya dapatkan dari Wikipedia. Ya, ringkasnya ada di buku BMR-nya. Ya, ini dia. Mirip sebenarnya kisahnya. Jadi tanggal 17 Maret 1824 di London dilaksanakan perjanjian antara Britania Raya tadi Inggris ya. Kalau Inggris itu nama dulunya itu adalah Britania Raya dan juga kerajaan Belanda. Maka dua negara tadi yang berselisih ini memperebutkan Singapura tadi. Mereka mengadakan perjanjian London atau dikenal dengan Traktat London. Nah, ini tadi ceritanya ya, intinya si gubernur tadi, si Thomas Stamford Raffles tadi ingin membangun pelabuhan dagang baru di Singapura. Tapi itu termasuk wilayah kerajaan Belanda. Nah, akhirnya kerajaan Britania Raya tadi tidak ambil peduli meskipun kerajaan Belanda sudah berkali-kali mengajukan protes. Jadi ya udahlah terserah, yang penting Singapuranya bisa berkembang. Nah, namun dikarenakan kerajaan Britania Raya ingin aman dan tidak mau membiarkan masalah ini berlarut-larut, maka dilaksanakanlah perjanjian di antara kedua kerajaan besar ini di London ya, maka dikenal dia dengan Traktat London. Oke. Nah, ini bunyi dari isi Traktat London ada 8. Anda bisa baca apa saja sih kesepakatan di antara kedua kerajaan ini ya, kerajaan Inggris atau kerajaan Britania Raya dengan kerajaan Belanda tadi. Intinya mereka ingin merebut kembali Singapura atau memiliki Singapura. Ya, mengamankan perairan Selat Malaka, menyerahkan kota dan benteng Malaka kepada Britania Raya. Intinya Britania Raya ingin kembali Singapura menjadi milik mereka kembali gitu. Nah, kerajaan Belanda menyerahkan bagian utara Pulau Kalimantan. Kemudian juga Britania Raya menyerahkan wilayah Bengkulu kepada kerajaan Belanda. Jadi diminta untuk kembali ke wilayah jajahannya masing-masing. Kemudian Britania Raya menyerahkan Pulau Belitung kepada kerajaan Belanda. Kemudian juga menyerahkan Pulau Batam, Britania, dan Natuna kepada Belanda. Kemudian kedua kerajaan tidak akan mendirikan kantor dagang di wilayah yang bukan miliknya. Ya, jadi semua bermula dari si Raffles tadi, ya, yang mengambil wilayah kekuasaan kerajaan Belanda. Nah, lalu berdasarkan Traktat London itu, wilayah kemaharajaan Melayu jadinya terbagi menjadi dua, yakni wilayah utara dan selatan. Nah, tapal batas ini pula yang dijadikan sebagai batas negara Malaysia, Singapura, dan Indonesia pada saat ini. Nah, bekas jajahan Belanda menjadi negara Indonesia dan bekas jajahan Inggris menjadi negara Malaysia dan Singapura. Jadi dari situ awal mulanya yang dulunya kerajaan Melayu ini sebenarnya satu kesatuan, tapi karena ada si penjajah-penjajah ini jadilah mereka terpecah menjadi utara dan selatan. Maka tidak heran kalau budaya Melayu yang ada di daerah Riau ya, Malaysia dan Singapura itu banyak sekali kesamaannya ya, meskipun terjadi perseteruan antara masing-masing negara, namun ikatan persaudaraan antara Riau dan wilayah negara Melayu lainnya tak akan terputus. Bahkan Singapura yang selama ini seakan-akan tidak mengakui adanya kerajaan Melayu lama sebelum Raffles datang, sekarang ini sudah mulai digali kembali, terutama yang berhubungan dengan kisah Sang Nila Utama yang memberi nama Singapura yang sebenarnya. Jadi ada perbedaan sejarah, ada yang menyatakan bahwa Raffles lah yang memberikan nama Singapura, ada juga sejarah yang lebih lama mengatakan bahwa Sang Nila Utama lah yang memberikan nama Singapura, yang mana beliau ini sebenarnya adalah pangeran yang berasal dari saya lupa, dari Bengkulu ya kalau nggak salah. Dikisahkan bahwa Sang Nila Utama bergerak menuju Temasik dari Bintan. Ketika tiba di Temasik, beliau melihat singa putih yang melintas di rimbunan hutan. Oleh karena itu, beliau memberi nama Temasik tadi menjadi Singapura. Nah, itu tadi cerita tentang Traktat London. Asal mula kenapa bisa ada pembagian wilayah daerah Melayu ini, Kemaharajaan Melayu, yang dulunya merupakan satu kesatuan. Nah, supaya lebih jelas, saya akan berikan gambarannya di sini. Jadi,
tadi si Raffles tadi dia sudah menguasai daerah Bengkulu. Nah, di sini. Nah, sedangkan Bengkulu ini dia menghadap ke Samudra Hindia. Jadi Bengkulu ini menghadap ke daerah sini, Samudra Hindia, ke sini tadi, ya. Nah, sedangkan daerah yang dikuasai oleh Belanda tadi di Temasik tadi atau Singapura sekarang namanya berada di sebelah sini. Nah, jadi ini kan sangat jauh sekali wilayah kekuasaan eh, Inggris dengan wilayah kekuasaan Belanda tadi. Kecuali Ustazah, ini wilayah kekuasaan Belanda dan Temasik tadi wilayah kekuasaan Inggris. Nah, jadi cukup jauh, makanya mereka memprotes kenapa ke kerajaan Britania Raya, ya. Maka mereka memprotes ke kerajaan Britania Raya. Nah, jadi sejak adanya pengambilan kekuasaan tadi, gara-gara si Raffles tadi membangun pelabuhan di Temasik tadi, maka mereka membuat Traktat London itulah untuk membagi wilayah kekuasaan. Maka terpecah nih tadi jadinya. Jadi terpecah wilayahnya. Jadi ada utara, ada selatan, yang mana ini daerah Melayu yang di bagian selatan dan ini yang bagian utaranya. Ya, Singapura dan daerah Malaysia yang biru, yang gambar biru ini. Nih. Wilayah kekuasaan kerajaannya jadi berpisah. Nah, mungkin ini saja dulu untuk video kali ini. Ananda silahkan baca di buku BMR-nya halaman 8 dan halaman 9. Halaman 8 sampai halaman 10. Kemudian dijawab pertanyaan di halaman 11. Lalu silahkan dibaca pantun yang ada di halaman 9 dan halaman 10. Jadi tugasnya hari ini ada 2 ya. Nanti Ustazah akan sampaikan juga di Google Classroom. Lalu silahkan lihat nanti halaman 12 sampai halaman 16. Kita akan membuat pantun berdasarkan cerita. Oke. Mudah-mudahan paham ya apa yang saya sampaikan ini tentang sejarah kerajaan Melayu, intinya tentang sejarah kerajaan Melayu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.